Hai adik-adik, welcome back di Kang Aye Channel. Adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Kang Aye. Tentunya di Kang Aye Channel. Hari ini kita akan membahas 5 soal kembali, soal SKD numerik ya, TU numerik dan juga psikonomerik untuk tes TNI Polri ya. Oke, baik adik-adik sekalian, kita masuk pada soal yang pertama. Di sini ada soal perbandingan umur ya, atau biasanya menghitung umur. Oke. Di sini disebutkan Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Ya, coba kita tuliskan dulu. Berarti Romi itu katanya adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Berarti kan Rino, ini Romi ya. Ini Rino min 3. Orangnya 3 tahun ya, karena 3 tahun lebih muda. Kemudian Risa, ini Romi, ini Rino. Oke. Sedangkan Risa itu katanya kakak Romi yang usianya keduanya berbeda 7 tahun. Berarti kan Romi ini kan adiknya ya. Berarti Risa kakaknya. Berbeda 7 tahun berarti plus 7. Oke. Nah, kemudian jika saat ini Rino baru saja merayakan ulang tahun ke-23, oke, berarti Rino, mana Rino nih? Ini Rino ya. Jadi ini kita masukkan ke sana, katanya Romi itu sama dengan Rinonya baru ulang tahun 23. Berarti dikurangi 3, gitu ya. Sehingga diperoleh 20. Umur Roni 20, maka masukkan ke sini. Sehingga diperoleh Rominya ganti 20 ditambah dengan 7, maka yang ditanya berapakah usia Risa, maka Risanya menjadi 27 tahun ya. Jadi perbandingan umur itu tidak susah ya. Jadi gampang seperti ini. Maka jawaban yang benar adalah opsi yang B. Ini ya, opsi yang B. Gimana? Gampang bukan? Mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini materinya materi rata-rata ya, rata-rata. Coba kita cek. Yuk. Nilai rata-rata ujian matematika 39 siswa adalah 45. Berarti coba kita misalkan dulu ya. Berarti misalkan N1-nya adalah 39. Oke. Oh, N ya. N-nya itu adalah 39 ternyata. Oke, N1. Rata-rata pertama ini 45. Oke. Jika UPI seorang siswa, berarti UPI ini kan 1 orang, berarti N2-nya adalah 1. Gitu ya. Digabungkan dengan kelompok tersebut, maka rata-ratanya menjadi 46. Berarti nilai UPI. Oh, berarti UPI-nya nggak tahu berapa nilainya. Misalkan dia nilainya adalah rata-rata kedua. Oke. Sekarang rata-ratanya menjadi yang awalnya N1, kemudian N1-nya adalah 39, N2-nya 31 ya. Maka coba ini kita jumlah. Maka N1 ditambah N2 itu sama dengan 40 ya. Oke. Ternyata ini rata-ratanya berubah menjadi 46. Yang ditanya adalah berapakah nilai UPI. Nilai UPI. Nah, ini ada namanya rumus rata-rata gabungan. Ya, rata-rata gabungan. Gimana rumus yang dipakai? Rumus yang dipakai adalah N1 dikalikan dengan rata-rata pertama ditambah N2 dikalikan rata-rata kedua, kemudian dibagi dengan N1 ditambah dengan N2. Ini rumus rata-rata gabungan. Ya. Sehingga ketika ada rata-rata gabungan ditanya misalkan, maka rumus ini yang dipakai. Oke. Coba kita masukkan. Berarti dari sini rata-rata gabungannya adalah
ini ya. Ini rata-rata gabungan. Oke. Berarti 46 itu sama dengan N1-nya 39 dikalikan dengan 45 rata-rata pertama ditambah dengan N2-nya adalah 1, kemudian rata-rata kedua juga tidak diketahui gitu ya. Kemudian dibagi dengan N1 ditambah N2 itu adalah 40. Oke. Berarti kan ini kalikan ke sini deh ya. Oke ya. 46 kalikan 6, 46 kalikan 4 berapa kira-kira? Oke. Pertama 0 dulu ya. Sama dengan 0-nya kita taruh. 6 kali 4 itu 24. Simpan 2. Oke. 4 kali 4 16 tambah 2. Itu jadinya 16 tambah 2 18 ya. Kemudian sekarang 39 kali 45. Nah ini lumayan nih. Angkanya lumayan besar. Berarti coba kita kalikan. 39 kalikan 45. 9 kali 5 45. Simpan 4. 3 kali 5 15 tambah 4 19. 4 kali 9 itu 36 ya. Simpan 3. Berarti 3 kali 4 12 tambah 3 itu adalah 15. Kalau dijumlah hasilnya nih 5. Ini 5 juga. Ini tambah 1 di sini. Berarti ini 7, ini 1. Berarti kita punya 1755 ditambah 2 kali rata-rata kedua. Ini pindah ruas deh ya. Oke. Sehingga 1840 dikurangi 1755. Sama dengan 2 kali rata-rata kedua. Berapa kira-kira? Coba kita kurangi. Kalau ini dikurangi jadi 1755. Ini dikurangi berarti 10. 10 kurangi 55 ya. Kemudian pinjam 1 di sini berarti 13. 3 kan? Berarti tidak bisa 3 kurangi 5. Berarti 13 kurangi 5 itu adalah 8 ya. Oke, jadinya 85 ya. Karena ini sudah habis karena pinjam 1 ya. Oke. Berarti kita punya jadinya 2 rata-rata kedua itu katanya 85. Maka rata-rata kedua 85 2 kali ya. Kemudian dibagi dengan 2. Nah, ada yang keliru deh kayaknya ya. N2-nya berapa? N2-nya 1 ya. Ini ya. Oh berarti ini 1. Mohon maaf ya. Ini 1. Makanya kok rada ini nih. Ini 1 juga ya. Ini 1. Oke. Ini 1. Sehingga rata-rata keduanya kita punya adalah 85. Jadi gini ya. Jadi kita keliru tadi memasukkan untuk N2-nya. Ini kan harusnya N1-nya adalah 39, betul ya. Kemudian rata-rata pertama itu adalah 45, kita kalikan ditambah N2-nya itu 1 deh, bukan 2 ya. N2-nya 1, kemudian kalikan dengan rata-rata kedua. Dibagi dengan 40, oke, tinggal kalikan silang, ini dikali jadinya 1840, kemudian ini dikalikan jamnya 1755 ditambah dengan rata-rata kedua. Sehingga rata-rata keduanya tinggal dikurangi ya. Ini dikurangi jadinya ketemu 85. Oke? Iya, maka jawaban yang benar adalah yang C. Oke, mantap. Baik adik-adik, silakan sekarang kita lanjut soal nomor 3 ya. Di sini ada soal diskon. Budi berencana membeli sepatu di mall dengan harga sepasang sepatu katanya 500.000 nih ya. Oke, ini harganya. Kemudian dapat diskon 50%, kemudian ditambah tambahan lagi 20%. Ya, ingat kalau kena diskon 2 kali, bukan langsung kita jumlah 50 plus 20, tetapi kita kerjakan satu-satu deh ya. Tapi untuk diskon ini, kita bisa cari diskon total. Ya, kita cari dulu diskon total. Diskon total ini nilainya adalah kan 50 plus, di sini kan 50 plus 20. Kira-kira ini jadi berapa? Ya, berarti
untuk materinya yaitu diskon ya. Diskon 1 ditambah dengan 100 dikurangi diskon 1. Oke, dibagi 100 kalikan diskon 2. Ini rumusnya ya. Ini materi sebelumnya sudah saya pernah jelaskan ya. Berarti 50%, oke, ditambah dengan 100 dikurangi 50 gitu ya. Dibagi dengan 100 kemudian dikalikan dengan diskon kedua 20%. Oke, berarti kan kita punya 50% ditambah 100 kurangi 50 ini kan 50 deh ya. Ini 50 ya. Oke. Kemudian 002 dicoret 002 di bawah itu tidak apa-apa ya. Sehingga tinggal 5 sama 2 dikalikan jadi 10%. Oh, ternyata 50 plus 20 itu jadinya 60%. Nah, sekarang kita cari diskonnya ya. Berarti diskonnya 60%, 60 per 100 kalikan dengan harga. Harga yang tertera yaitu 500.000 ya. Oke, berarti dari sini coba kita buang 1 nolnya. Nolnya juga dibuang 1 sehingga tinggal 6 kali 5 itu kan 30 deh ya. Kemudian sisa nolnya adalah 4, 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal 300.000. Itu diskonnya. Berarti bayarnya berapa? Nah, berarti kita punya sekarang yang harus dibayar adalah 500.000 dikurangi 300.000. Nah, sehingga diperoleh 200.000. Berarti kan kita bayar 200.000. Tapi jangan lupa, karena pembayaran dilakukan via kredit ya, maka Budi dikenakan biaya admin. Nah, adminnya 1%. Oke, 1% dari sini kita tulis dulu admin. Adminnya katanya 1%, berarti 1/100 dari 200.000. Oke, berarti kita buang jadinya 2.000 ya. Maka yang harus dibayar adalah yang bayar tadi setelah dikurangi diskon itu ditambah dengan admin, maka 200.000 ditambah dengan 2.000. Oke, berarti jadinya 2.000. Nah, ini nolnya di sini ya. Oke, berarti jadinya 2.000. Maka jawaban yang benar untuk nomor 3 ini adalah yang E, yaitu 202.000. Gimana? Gampang bukan? Oke, mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut soal nomor 4. Nah, ini ya, ini soal persen ya. Yang pertama, dari penghasilan itu katanya Suryadi ini 10%-nya buat pajak, kemudian 2,5%-nya buat zakat, kemudian 1,5% diberikan kepada panti asuhan dan 10% untuk investasi. Kira-kira berapakah penghasilan per bulan jika sisanya adalah 1.900.000? Nah, dari sini coba kita buat dulu sebuah rumusan bahwa kita misalkan gaji Suryadi ini itu sama dengan X, gitu ya. Sehingga gaji Suryadi ini kalau dikurangi dengan 2,5% ya, berarti 2,5%, 2,5% dari X, gitu kan? Dikurangi lagi, ya kan? Berarti 1,5% dari X juga untuk panti asuhan, kemudian dikurangi lagi 10% untuk pajak. Nah, 10% untuk pajak dari X juga, kemudian dikurangi lagi 10%, oke, dari X untuk investasi, ya. Berarti ini untuk ini zakat, ya. Kemudian ini panti asuhan, gitu ya. Kemudian ini pajak, kemudian ini adalah
investasi. Oke. Ternyata gajinya itu sisa 1.900.000. Oke. Nah, dari sini bagaimana selanjutnya? Coba kita tulis, ini X dikurangi ya. Ini kan 25% itu berarti ini 2,5 dibagi 100 ya. Kalau 2,5 dibagi 100 berarti kan jadinya 0,025. Gitu ya. Kemudian dikurangi lagi ini jadi 0,015. Ya kan? Dikurangi lagi ini jadinya 0,1. Jangan lupa X-nya ya. Kemudian yang ini juga 10% itu 0,1X. Sehingga jadinya 1.900.000. Oke. Nah, coba deh. Ini kan min semua nih. Minnya saya taruh depan. Berarti kan tinggal dijumlah. Ya kan? Berarti jadinya 0,0525X ditambah 0,015X ditambah 0,1X ditambah 0,1X itu jadinya 1.900.000. Oke. Berarti dari sini coba kita hitung sekarang. Maka kita punya X itu dikurangi. Ini kan 0,1 0,2, ya kan? Berarti ini 0,1 sama ini 0,2 ya. Ini jadinya 0,015. Berarti jadinya 0,04 ya. X ditambah dengan 0,2 X sama dengan 1.900.000. Gitu kan? Nah, dari sini kita punya X min ini kan jadinya 0,24 ya. 24X sama dengan 1.900.000. Nah, sehingga ini kan 1X nih. 1 dikurangi 0,24 itu kan jadinya 0,76. Sama dengan 1.900.000. Oke. Sehingga dari sini kita punya, ini kan kita punya 76/100 deh. Sama dengan 1.900.000. Oke. Berarti kan ini kalikan ke sana. Sehingga ini kita peroleh X-nya itu adalah, ini kalikan ke atas 1.900.000. Oke. Dikalikan 100. Ini ya. Kemudian dibagi dengan 76. Nah, sekarang kita cek 190. Nah, berarti kita bagi sekarang. Kita bagi menjadi 1.900. Kita anggap 1.900 nih ya. Dibagi dengan 76. Kalau 2, 3 lebih ya. Berarti ini 2 ya. Ini 2. 2 kali 7, 6. Berarti 2 kali 6 itu 12. Simpen ya. Kemudian 2 kali 7, 14 tambah 1, 15. Oke. Berarti dikurangi ini 0. Ini 10. Ini jadi 8. Kemudian ini 8. Jam 1 tadi ya. 8 kurangi 5 berarti jadinya 3. Kalau 3 berarti 76 ini berarti kita punya 5 nih deh ya. Nah, ini kalikan 5. 5 kali 76, 380. Berarti dikurangi 0. Oh, berarti kita punya ini jadinya 25. Oke. Jangan lupa, tadi kan kita punya berapa? 1.900 sampai sini ya. Berarti sisa nolnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya adalah 2.500.000. Sehingga dari sini kita punya jawaban yang benar adalah opsi C. Ini dia. Gimana? Makin menantang bukan? Mantap. Baik adik-adik sekalian, kita masuk pada soal terakhir, yaitu soal nomor 5 ya. Baik, adik-adik, di sini ada 45% dari 360. Nah, bagaimana kita mengerjakan? 45% itu kan berarti 45/100 ya. Coba kita tuliskan di sini, ini kan 45/100. Oke, dikalikan dengan 360. Coba kita buang dulu deh 1 nih nolnya.
Oke, itu dia. Nah, habis itu diapain? Habis itu tinggal kita kerjakan perkaliannya. Berarti 45 kalikan 36, kemudian nanti hasilnya dibagi 10 ya. Sehingga kita punya 45 kita kalikan dengan 36. 5 kali 6 kan 30 deh ya. Simpan 3. 4 kali 6 itu 24. Tambah 3 berarti 27. 27 ya. Oke. Kemudian 3 kali 5 itu 15. Simpan 1 ya. 3 kali 4 12 tambah 1 adalah 13. Sehingga hasilnya 7 tambah 5 itu 2. Oke. Tambah 1 di sini. Simpan 1. Berarti ini jadinya 6. Oke. Kemudian ini 1. Maka kita punya adalah hasilnya 1620. Jangan lupa dibagi 10. Maka hasilnya adalah 162. Maka jawaban yang benar, yang cocok untuk soal nomor 5 ini adalah yang C ya. Baik adik-adik sekalian, itu mungkin yang bisa saya berikan untuk 5 soal pada hari ini. Semoga ini membantu adik-adik sekalian untuk bisa sebagai latihan soal di rumah untuk bisa menyelesaikan soal-soal SKD TU numerik atau mungkin psikonumerik untuk tes TNI Polri, kemudian CPNS atau sekolah kedinasan. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya ya. Oke, mantap.